jiwa kami, hidup kami akan selalu merindukan akan firman-Mu, merindukan persekutuan yang indah, yang manis dengan Engkau, merindukan hadirat-Mu. Karena sungguh dapat kami nyatakan, hanya dekat dengan Engkau saja jiwa kami akan memperoleh ketenangan. Puaskan hati kami, puaskan hidup kami dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, firman-Mu adalah pengharapan bagi kami, bahkan firman-Mu adalah tuntunan bagi kami, sehingga kami terus senantiasa boleh dibawa untuk kami semakin serupa dengan Tuhan Yeshua HaMasiah. Perlengkapi kami dengan pengetahuan surgawi, dengan hikmat dari tempat yang maha tinggi, agar supaya kami dapat memahami isi kitab suci ini sesuai dengan apa yang Engkau inginkan, ya Tuhan. Berkaryalah Engkau di tengah-tengah kami, kami siap terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yeshua HaMasiah. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shabbat Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi berhubung dengan adanya pemberlakuan PSBB, jadi memang ada beberapa peraturan khususnya dalam pertemuan ibadah, ya, lepas dari protokoler COVID yang memang harus kita ikuti, ya, sehingga dalam pertemuan ibadah itu yang boleh hadir hanya 50%. Ya, bersyukur, ya, saya kira kita di sini pun sudah memenuhi persyaratan itu. Hanya kembali lagi saya mau ingatkan, katakan kepada kita bahwa yang namanya pemerintah itu merupakan otoritas yang memang sudah Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya sebagai perwakilan dari Tuhan yang harus memang kita tunduk dan kita ikuti. Jadi pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Saudara bisa bayangkan ada pemerintah saja, ya, yang mengatur sedemikian rupa dengan berbagai macam peraturan, dengan berbagai macam perundang-undangan, atau juga manusianya ini masih susah untuk menjadi teratur. Apalagi kalau tidak ada pemerintah, kalau tidak ada yang namanya peraturan perundang-undangan. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa ternyata memang perundang-undangan itu sangat penting, peraturan itu sangat penting. Kenapa penting? Karena memang peraturan itu untuk kebaikan. Jadi perundang-undangan itu untuk kebaikan bagi masyarakat pada umumnya, ya. Jadi undang-undang itu dibuat bukan untuk kepentingan satu orang, tetapi untuk kepentingan banyak orang, dan itu tujuannya untuk kebaikan bagi semua orang, ya. Tetapi memang sekali lagi, ya, kalau seandainya kita sebagai manusia, kita sebagai masyarakat bisa patuh sebenarnya, ya mungkin saja, ya, negara ini pasti akan jauh lebih tertib. Negara ini akan jauh lebih baik. Hanya persoalannya memang manusia yang kita ini sudah berkodrat dosa dari awalnya, yang suka memberontak, suka melawan, ya, sehingga cenderung lebih mengikuti apa yang menjadi keinginan daging kita, ya. Nah, jadi kembali lagi saudara, begitu juga dengan bangsa Israel. Sebenarnya bangsa Israel itu diberikan Torah oleh Bapa Yahweh, diberikan firman, diberikan peraturan melalui Mose di atas Gunung Sinai, itu untuk menata kehidupan mereka, itu untuk berbuat baik bagi mereka. Supaya apa? Firman Tuhan katakan supaya baik keadaanmu. Bukan hanya sekedar baik keadaanmu, supaya engkau pun akan menikmati yang namanya umur panjang di negeri yang aku janjikan. Jadi peraturan yang diberikan oleh Tuhan itu sebenarnya untuk kebaikan bangsa Israel. Tetapi manusianya mereka, manusia pada umumnya yang berkodrat dosa tadi, ya, yang dipenuhi dengan nafsu ini selalu ingin memberontak terhadap peraturan. Ya, makanya banyak orang yang tidak senang dengan terlalu banyak aturan. Coba aja kita jujur,
Kalau kita sebagai karyawan kerja di satu perusahaan, ya perkantoran, kalau terlalu banyak peraturan, biasanya kita kurang senang, kita malas. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, yang ini salah, lakukan itu salah. Akhirnya kita sendiri tertekan. Padahal kalau kita mau berpikiran dengan nalar kita, dengan akal sehat kita, sebenarnya kalau perkantoran atau perusahaan buat peraturan, pasti itu tujuannya untuk kebaikan. Sama kita dengan anak yang ada di rumah, pasti semua rumah punya aturan. Ya, semua rumah pasti punya aturan. Orang tua akan membuat aturan di rumah masing-masing untuk ditaati, diikuti oleh anak-anak. Tapi kan anak-anak kita biasanya justru tidak senang dengan terlalu banyak aturan. Anak-anak kita lebih senang justru bebas. Ya, akhirnya anak-anak ini tidak terdidik. Ya. Nah, ketika anak-anak ini keluar dari rumah atau bergaul di lingkungan luar, itu akan kelihatan sekali. Wih, kalau anak-anak ini liar, saudara, ya saudara bisa bayangkan kalau anak pendeta yang boleh dikatakan guru rohani, guru spiritual yang mengajarkan kepada jemaat untuk mendidik anak-anaknya. Banyak sekali pendeta-pendeta yang saya lihat, saudara, sambil berkhotbah dia sendiri tidak bisa mengatasi anaknya. Anaknya ributlah, lalu lalang, ya ambil ini, ambil itu. Wah, pokoknya nggak tertib, nggak teratur. Ya, karena mungkin banyak pendeta beranggapan apa yang dia khotbahkan itu untuk jemaat, bukan untuk dia. Ya, maka seringkali kita mendengar khotbah tentang kasih ditekankan supaya jemaat hidup di dalam kasih. Tetapi banyak pendeta sebenarnya juga kasihnya justru belum teruji, kasihnya belum terbukti. Nah, seolah-olah firman Tuhan itu hanya disampaikan kepada jemaat. Nah, jadi kembali lagi kepada konteks parasa yang kita baca berkaitan dengan hari ini merupakan perayaan Yom Teruah, sebagaimana yang dikatakan, yang diamanatkan oleh Tuhan dalam kitab Imamat pasal 23 ayat 23 sampai 25. Tolong para dibaca dulu. Ya. Jadi ini merupakan ketetapan Tuhan. Diadakan pertemuan kudus dalam merayakan yang namanya perayaan peniupan nafiri, peniupan shofar atau peniupan sangkakala pada tanggal 1 bulan 7. Nah, ada orang yang tidak paham, tidak mengerti, mereka beranggapan bulan 7 itu adalah bulan Juli. Padahal, maka kalau kita baca ayat selanjutnya, kita akan menemukan ada perintah di sana, pada tanggal 10 bulan ke-7 engkau harus merendahkan diri untuk berpuasa. Nah, ada teman kita dulu, dia bersaksi, dia setiap tanggal 10 bulan Juli dia puasa. Ya, jadi setiap tanggal sudah bagus, niatnya sudah bagus, mentaati firman. Tetapi karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pemahaman, kurangnya pengajaran yang benar, akhirnya salah memahami. Padahal maksud Tuhan itu harus mengikuti penenggalan daripada bangsa yang dipilih oleh Tuhan, yaitu bangsa Yahudi. Tolong Pak Ren dibaca. Itu harus menjadi suatu sabat. Ayat 23 sampai 25. Imamat 23 ayat 23. Yahweh berfirman kepada Moses, katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunan, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu lakukan suatu pekerjaan berat, dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Yahweh. Nah, jadi sekali lagi saudara, kamu harus katanya merayakan perayaan peniupan serunai atau peniupan shofar, peniupan sangkakala. Ya. Nah, saya sudah pernah jelaskan kepada kita semua,
yang namanya perayaan Yom Teruah atau Satu Tisri itu lebih sering sebenarnya dengan kelompok-kelompok Mesianik pada umumnya menyebutnya bukan sebagai perayaan Yom Teruah, justru sebagai Rosh Hashanah, ya, Rosh Hashanah. Padahal sekali lagi kita harus mengacu kepada Torah, kita harus mengacu kepada firman. Memang tidak ada rancangan Tuhan yang kebetulan, ya. Karena ini pemberlakuan PSBB, jadi suara saya agak ditekan, ya. Nah, kalau mata saudara biasanya agak turun, sekarang harus kenceng. Telinganya biasa agak ketutup, sekarang harus buka. Supaya walaupun suara saya sedikit pelan, saudara bisa ikuti. Amin, saudara. Amin. Ya, jangan karena suaranya makin sayup, ini menjadi sebuah penghantaran tersendiri. Ya. Nah, jadi sekali lagi saudara, memang kebanyakan kelompok-kelompok Mesianik termasuk kita yang ada di Indonesia, di Jakarta, lebih merayakan tanggal 1 bulan Tisri itu kepada perayaan Rosh Hashanah atau tahun baru. Karena Rosh itu artinya kepala, ya, atau awal, dan namanya Sana itu artinya tahun. Ha itu merupakan kata sandan, ya. Seperti kalau bahasa Inggris itu the Messiah. Kalau kita ada ha Mashiach, ya. Nah, jadi sekali lagi Rosh Hashanah itu artinya adalah kepala tahun atau awal tahun. Itulah yang disebut dengan tahun baru. Dan memang saudara, hari ini orang Yahudi, bangsa Israel khususnya sedang merayakan yang namanya tahun baru. Kalau bangsa-bangsa pada umumnya merayakannya pada bulan Januari tanggal 1 mengikuti kalender Gregorian, ya, oleh Paus Gregorius yang membuat ini. Nah, sekali lagi, sementara orang Yahudi kan memang bertitik tolak dari Torah. Orang Yahudi itu bertitik tolak dari firman. Ya. Nah, kembali saya ingatkan kepada kita, ini harus kita pahami. Kenapa orang Yahudi memahami melaksanakan atau merayakan tahun baru itu, tahun baru sipil itu justru di bulan ke-7 sebagaimana yang kita baca tadi di dalam Imamat. Ya. Karena saya ingatkan dan garis bawahi, orang Yahudi itu punya 3 kalender, ya, yang sering kali dipakai. Kalender yang namanya agama, yang dimulai dengan bulan Nisan sebagaimana dalam kitab Keluaran Semot 12 ayat yang kedua. Bulan Nisan itu merupakan bulan pertama, itu kalender keagamaannya. Nah, kalender sipilnya itu dimulainya bulan Tisri. Jadi bulan Tisri tanggal 1 ini mereka adalah awal tahun atau tahun baru. Nah, ini sebenarnya tidak ada yang kebetulan. Di dalam rancangan Tuhannya yang disembah oleh nenek moyang Israel, yang bernama Yahweh Shefaot, Tuhan semesta alam, itu nggak ada yang kebetulan. Karena memang saudara, era pemerintahan yang baru yang akan dipimpin oleh Raja segala raja, yang tidak lain adalah Yeshua sang Mesias itu sendiri, yang telah datang ke dalam dunia dalam wujud manusia, yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kita percaya dia akan memerintah di dalam kerajaan yang baru. Ini adalah era Mesianik. Ini adalah yang saya katakan tadi, era baru, kerajaan baru. Nah, kerajaan baru itu, ingat saudara, bukan dipimpin lagi oleh seorang manusia. Tetapi kerajaan yang baru itu disebut dengan era Mesianik, itu akan dipimpin langsung oleh Sang Mesias itu sendiri sebagai raja. Dialah sebagai penguasa yang kita kenal di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Nah, sebelum era itu dimulai, sebelum masa itu dimulai, akan diawali kata 1 Tesalonika tadi pasal yang keempat, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, ketika katanya apa? Shofar itu dibunyikan, ketika sangkakala itu ditiup, maka orang yang mati di dalam Tuhan terlebih dahulu akan bangkit.
kemudian baru orang-orang yang masih hidup. Nah, saya sudah tidak menjelaskan lagi kali ini tentang yang namanya Yom Teruah itu sendiri, ya, baik dari segi etimologinya, sejarahnya. Tetapi sekarang yang ingin saya tekankan kepada kita, bagaimana supaya kita bisa masuk di dalam era mesianik itu. Bagaimana supaya kita bisa mempersiapkan diri masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai yang akan dipimpin oleh Tuhan Yeshua sebagai raja dan penguasa satu-satunya. Kan sangat-sangat disayangkan, sama seperti yang kita lihat calo-calo atau apa itu yang di Cilandak 2 itu kan suka ada. Kalau misalnya lagi ngetem 509, yo butan, bulus. Tapi begitu busnya jalan, merekanya nggak ikut, saudara. Jadi mereka teriak kampung rambutan, tapi mereka nggak pergi sampai ke kampung rambutan. Mereka cuma berteriak kampung rambutan. Mereka berteriak Lebak Bulus, tapi mereka nggak ikut dan tidak akan sampai ke Lebak Bulus. Nah, jangan sampai, saudaraku, kita banyak berbicara tentang yang namanya perayaan, termasuk Yom Teruah, Yom Kippur, dan puncaknya adalah Sukkot, tapi kita sendiri akhirnya tidak masuk sampai kepada puncak, yaitu Sukkot, di mana Yeshua berdiam, bersemayam dengan umatnya sebagai raja, sebagai penguasa. Sama seperti misalnya Mose. Kalau kita mau jujur, bukankah itu adalah keadaan yang memprihatinkan? Bukankah dia pertama kali yang menerima misi dari Tuhan? Bukankah dia yang memegang janji itu? Bahwa engkau aku pilih untuk membawa umatku keluar dari tanah perbudakan, tanah Misraim, dan membawa mereka ke negeri perjanjian. Tuhan belum pernah bilang sejak awal kalau memang kamu itu nggak akan masuk. Mungkin kalau dari awal dibilang, mungkin Mose juga nggak mau, saudara. Toh juga kalau kita mau lihat kan awal-awal Mose juga nggak mau. Dia bersikeras dengan berbagai macam alasan lah, nggak bisa ngomong lah, ya, dan yang lain-lain. Sampai akhirnya Tuhan memaksa dia dengan caranya Tuhan. Sampai-sampai firman Tuhan mencatat hampir Tuhan mau bunuh, ya. Nah, jadi kita bisa melihat, saudaraku, Mose ini dari awal sudah memegang misi dari Tuhan. Tuhan akan memakai dia untuk membawa umatnya ini masuk ke negeri perjanjian. Tapi kan sangat disayangkan kalau Mose yang di hari awal dipilih Tuhan, dikasih misi ini untuk membawa umatnya ke negeri perjanjian, tetapi dia sendiri tidak menikmati negeri perjanjian itu. Dia hanya diizinkan oleh Tuhan untuk melihat betapa indahnya. Artinya Tuhan mau nyatakan kepada Mose bahwa dari sejak semula ketika aku memanggil kamu, ketika aku memilih kamu, aku tidak pernah bohong. Tuhan yang disembah oleh nenek moyang bangsa Israel yang kita sembah, yang bernama Yahweh, itu adalah Tuhan yang konsisten. Bukan Tuhan yang peletat-peletut. Dia Tuhan yang konsisten. Sehingga dia menunjukkan kepada Mose, sekalipun karena kesalahan Mose membuat dia akhirnya tidak menikmati negeri perjanjian, tapi setidaknya dia melihat bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang konsisten. Jadi kita bersyukur. Jadi nggak pernah Tuhan kita itu akan merubah firman-Nya. Kalau dia rubah firman-Nya, berarti dia tidak konsisten. Amin, sudah. Amin. Kalau sampai dia berubah, ya, kalau sampai firman-Nya, perkataannya berubah, maka dia berarti bukan Tuhan yang konsisten. Maka saya katakan kepada kita sekalian, saya ingatkan, dan itu pun diingatkan betul oleh Simon Kefa melalui suratnya. Hati-hati ketika kamu membaca surat-surat Rasul Saul. Karena kalau ada orang yang salah memahaminya, dia memutarbalikkan itu, justru menjadi jalan kebinasaan bagi dirinya sendiri.
Di dalam berapa? 2 Kefa 3 ayat 16 dan ayat 17. Nah, jadi saudaraku ditekankan. Kenapa? Karena memang kalau kita mau jujur, dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia maupun terjemahan ILT, kita bisa melihat di mana surat-surat Saul itu sepertinya ada yang sepertinya ada yang kontradiktif. Kok bisa Tuhan memakai satu orang kalau kita salah paham maksudnya? Kalau kita gagal paham, kok bisa orang yang peletat pelutut, kan peletat pelutut begitu, hari ini ngomong A, besok dia ngomong B. Dia nggak bisa konsisten. Dia nggak bisa pegang kepada perkataannya. Ini orang peletat pelutut. Nah, kira-kira kalau orang yang peletat pelutut yang tidak konsisten, omongannya bisa dipegang apa tidak? Apakah omongannya bisa dipercaya apa tidak? Nah, kalau perkataannya, tulisannya peletat pelutut, saudara, kok bisa dipilih Tuhan? Bahkan dipakai oleh Tuhan, surat-suratnya dikanonkan menjadi kitab sucinya kita, menjadi fondasi, menjadi dasar iman kita. Ini ngawur, saudara. Jadi kalau ada surat Rasul Saul yang kontradiktif, yang peletat-peletut perkataannya, pernyataannya, suratnya, ingat itu bukan Saulnya yang peletat-peletut. Bukan Saulnya yang tidak konsisten. Tetapi sebenarnya nalar berpikirnya kita. Sebenarnya saudara, pikiran kita yang belum nyambung dengan maksud daripada si penulis. Maka hati-hati. Kita harus pelajari dan teliti, harus melihat konteks dengan baik. Karena Saul dia bukan orang Yunani. Saul dia bukan orang Roma. Sekalipun Saul paham bahasa Yunani dan bahasa Roma. Saul adalah orang Yahudi. Teliti dengan sungguh kemana perjalanan Saul, kemana dia pergi, kepada siapa dia memberitakan Injil kabar baik itu. Apakah memang benar setiap kali dalam pelayanan dia selalu pergi kepada orang di luar Yahudi? Dengan kata lain, memprioritaskan orang di luar Yahudi yang disebut goim. Apakah begitu? Atau justru dia tetap memprioritaskan yang namanya orang Yahudi? Kalaupun ada orang dari luar yang mau mendengar, mau mengikuti, ya puji Tuhan. Nah, ini hal-hal yang harus kita paham. Harus kita mengerti supaya kita tidak terjebak. Karena Simon menegaskan betul, kalau kita salah memahami, kita putar balikkan suratnya itu, tulisannya itu akan mendatangkan celaka bagi kita, mendatangkan kebinasaan bagi kita. Nah, ini yang harus kita hati-hati sih. Nah, kembali lagi berkaitan dengan kedatangan Yesua kedua kali yang akan diawali oleh peniupan shofar sebagai sebuah pernyataan tentang era yang baru yang akan dimulai, di mana Yesua akan memerintah sebagai raja. Firman Tuhan katakan, siapa yang akan diangkat? Siapa yang akan dibangkitkan? Bukankah orang-orang yang mati di dalam Tuhan? Berkaitan dengan kedatangan Yesua, Luka menulis dalam pasal yang ke-18 ayat yang ke-8. Tolong satu orang baca. Luka 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Akan tetapi ketika anak manusia, ketika Yeshua HaMasyiah datang kedua kali, apa yang ditekankan firman Tuhan? Adakah iman yang dia dapati di bumi? Iman itu apa, saudara? Apakah iman itu sekedar percaya bahwa hanya ada satu Tuhan, satu yang berkuasa? Bukankah firman Tuhan menegaskan iblis pun, hasatan pun percaya hanya ada satu Tuhan, sehingga dia gemetar. Tetapi iblis tidak pernah menjadikan hasatan itu, saudara, atau silusiel itu tidak pernah menjadikan yang namanya Yahweh itu sebagai
sebagai sesuatu pribadi, satu sosok yang harus dia turuti, yang harus dia ikuti, yang harus dia muliakan dan harus dia sembah. Tidak. Padahal dia percaya loh saudara. Hasatan itu percaya. Tetapi di sisi lain, walaupun dia percaya hanya ada satu Tuhan, tetapi dia lebih memilih untuk selalu memberontak. Maka jangan heran pernyataan Yeshua kepada orang-orang Yahudi yang mengklaim diri bahwa Abraham adalah bapa mereka. Yeshua katakan apa? Kalau engkau menolak aku, engkau menolak Bapa. Kenapa? Karena Bapa itu berdiam di dalam aku. Apa yang Yeshua katakan dalam Yohanes pasal yang ke-8 kepada orang-orang Yahudi yang mengklaim diri sebagai anak-anak Abraham? Abraham menyembah kepada Yahweh Elohim. Sementara orang Yahudi di zaman Yeshua tidak. Maka Yeshua katakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa? Karena mereka memberontak sebenarnya terhadap perintah Tuhan. Loh, kok bisa katanya Pak Gembala mengklaim bahwa orang Yahudi di zaman Yeshua memberontak? Kok bisa? Yohanes pasal yang ke-7 menjelaskan di sana. Yeshua sendiri bilang bahwa bukankah Mose yang memberikan Torah kepadamu, tetapi tidak ada seorang pun di antara kamu yang melakukan Torah itu. Bukankah Yeshua katakan dalam Matius pasal yang ke-15 bahwa percuma genaplah Nabi Yesaya yang bernubuat tentang bangsa ini. Percuma mereka beribadah kepadaku. Dengan mulut bibirnya mereka memuliakan aku, tapi hatinya menjauh. Kenapa? Karena yang mereka ajarkan, karena yang mereka lakukan, yang mereka terapkan itu ternyata adalah perintah manusia, bukan perintah Tuhan. Berarti dengan kata lain bahwa orang Yahudi kebanyakan, walaupun tidak semua, tetapi kebanyakan alias mayoritas di zaman Yeshua itu cenderung memberontak terhadap perintah-perintah Tuhan. Sehingga jangan heran Yeshua bilang, iblislah yang menjadi bapakmu. Iblis yang menjadi bapakmu. Ya maaf saudara, bukan saya yang berkata demikian, tetapi firman Yeshua. Jadi kalau ada orang-orang yang mengaku anak Yahweh Elohim, mereka mengaku anak Tuhan, tetapi Tuhan sendiri tidak pernah mengakui mereka sebagai anak. Banyak anak-anak sekarang yang kepedean, beranggapan bahwa mereka adalah anak Tuhan, anak Elohim Yahweh. Padahal Tuhan sendiri tidak pernah mengakui mereka sebagai anak. Bahkan mungkin bisa saja pernyataan yang sama keluar. Aku tidak mengenal kamu, hanya engkau pembuat kejahatan. Dengan kata lain, sebenarnya iblislah yang menjadi bapakmu. Itulah sebabnya kalau kita mau menjadi umat Tuhan, anak Tuhan, namanya juga anak. Saya sudah pernah menjelaskan tentang yang namanya istilah anak, istilah hamba. Apalagi istilah murid, sama sebenarnya. Murid itu harus dengarkan kepada gurunya dan harus ikuti apa yang diajarkan gurunya. Karena tidak mungkin ada guru yang mengajarkan yang salah. Seorang anak juga harus tunduk dan taat kepada orang tua, mengikuti perintah dan nasihat dari orang tua. Karena tidak mungkin ada orang tua yang baik memberikan nasihat yang tidak baik. Begitu juga hamba dan budak harus mengikuti apa yang dikatakan, yang diperintahkan oleh sang tuannya, sang majikannya. Tidak boleh tidak. Jadi kita sebagai umat yang telah ditebus, nggak usah ngeyel, nggak usah ngedumel, nggak usah protes sama Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan, kita hanya bilang apa ya, enggak Tuhan, ya Tuhan.
Ya, kamu harus beribadah di hari Sabatku. Enggak Tuhan. Tanggal 10 bulan Tisri bulan 7 kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Enggak Tuhan. Kan begitu sudah. Itu yang Tuhan inginkan. Itu yang Tuhan mau. Makanya iman di sini dalam konteks Luka pasal yang 18 ayat yang ke-8 bukan hanya sekedar pernyataan. Bukan hanya di pikiran, di imajinasi, bukan hanya sekedar euforia ikut-ikutan. Tetapi iman yang harus selaras dengan sikap hidup. Iman yang harus diselaraskan dengan sikap hidup. Jadi ini yang harus kita paham, saudara. Jangan sampai kita sudah berbicara tentang kerajaan surga, tentang yang namanya kerajaan Samaim, tentang olam haba, tentang bumi yang baru, langit dan bumi yang baru. Lalu kita abaikan untuk mempersiapkan diri menuju ke sana. Sangat disayangkan. Ada orang yang bisa menguasai, tahulah, misalnya saya, kan banyak sekarang namanya guru-guru sejarah, ya. Mereka bisa mengupas loh sejarah, padahal mereka sebenarnya tidak ada, tidak hidup di zaman itu. Kenapa? Karena mereka belajar. Ya. Misalnya saya berbicara tentang Sumba lah, dengan segala keindahannya, keunikannya, ya, budayanya, masyarakatnya, alamnya dan lain-lain. Tapi sangat disayangkan kalau saya sendiri yang mengupas tentang Sumba, tapi sendirinya tidak pernah ke Sumba. Jadi sangat ironis kalau kita belajar tentang kerajaan surga. Kita berbicara tentang kerajaan 1000 tahun damai. Kita berbicara tentang kehidupan yang indah di sana penuh kebahagiaan. Lalu kita abaikan untuk mempersiapkan diri menuju ke sono. Jadi saya ingatkan justru bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Karena firman Tuhan katakan dalam kitab Ifrim pasal yang ke-12 ayat yang ke-4, tolong kalian ini baca. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. 12 ayat 4. Ya. Saya baca. Yang tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan. Ifrim 12 ayat 14. Ya. Baca Pak. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, tanpa kekudusan tidak akan ada seorang pun yang dapat melihat, bertemu dengan Tuhan. Bukankah kerinduan kita supaya kita bertemu? Bukankah ketika gereja, ketika kehilat, ketika umat Tuhan itu diangkat supaya bertemu dengan Dia? Nah, firman Tuhan tekankan bagi kita, tanpa kekudusan maka tidak ada seorang pun dapat bertemu dengan Tuhan. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan. Persoalannya kekudusan ini seringkali salah artikan oleh kebanyakan orang. Mereka beranggapan kudus itu berarti hanya sekedar tidak mencuri, tidak membunuh, tidak minuman keras, ya, dan yang lain-lain. Itu bagian saja. Tetapi maksud daripada kudus, kalau dari bahasa Ifrimnya, teks aslinya bilang kados. Kados itu artinya apa? Terpisah. Sama dengan Elohim yang adalah kados, terpisah dari keduniawian, terpisah dari hal-hal dunia. Maka begitu juga sebagai umat Tuhan harus kados, harus mau dan berani untuk terpisah dengan, tidak sama dengan hal-hal dunia. Jadi jangan kita sama dengan dunia. Bukankah orang Israel itu dipilih dan diberikan Torah? Firman Tuhan menyatakan banyak sekali ayat supaya bangsa ini berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Tapi bangsa ini gak mau berbeda, malah pingin sama.
Maka dulu yang Tuhan inginkan kan sebenarnya Yahweh Shebaot itu menjadi raja mereka, pemimpin penguasa mereka. Tetapi mereka ujuk rasa sama-sama lalu datang kepada Samuel untuk meminta seorang raja. Meminta seorang raja. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ini Israel justru pingin sama seperti bangsa lain. Dari sejak awal mula Tuhan tidak mau. Tuhan mau membedakan mereka dengan bangsa lain. Begitu juga saudara dan saya ketika kita ditebus dengan darah Yeshua HaMashiach melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dia mau memanggil kita keluar dari rumah perbudakan dosa. Dia mau memperbaharui hidup kita supaya kita tidak sama lagi dengan orang-orang dunia. Sekalipun kita masih hidup di dalam dunia. Dan inilah tantangan kita. Ini adalah pekerjaan rumah bagi kita. Maka firman Tuhan katakan dan ingatkan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 bilang, apa Pak Rende tolong baca? 25. Iya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Elohim damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yeshua HaMashiach Tuhan kita. Sampai kedatangan Yeshua HaMashiach kedua kali, yang firman Tuhan inginkan, yang Tuhan inginkan melalui Saul menuliskan surat ini, supaya apa? Roh, jiwa, dan tubuh kita itu terpelihara sempurna, dengan kata lain tidak bercacat celah di hadapan Tuhan loh saudara. Bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan. Saleh menurut tolok ukur manusia belum tentu saleh di mata Tuhan. Tetapi penjahat di mata manusia belum tentu itu pun penjahat di mata Tuhan. Penyesat di mata manusia belum tentu itu sesat di mata Tuhan. Maka selalu saya ingatkan dan katakan kepada kita, tolok ukur kita bukan pernyataan orang, bukan pernyataan yang mayoritas atau yang kebanyakan. Tetapi yang menjadi tolok ukur itu selalu adalah kitab suci. Selalu adalah kitab suci. Selalu adalah kitab suci. Firman Tuhan katakan kepada bangsa Israel, kamu akan menjadi benar kalau kamu hidup seturut dengan firman Tuhan. Mengikuti firman-Nya. Itulah yang disebut sebagai orang-orang yang itulah yang disebut sebagai orang-orang yang benar. Bukankah Yeshua HaMashiach itu menjadi teladan kita? Bukankah firman Tuhan katakan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, barang siapa berkata ia ada di dalam Yeshua, ia ada di dalam Mesias, dia wajib hidup sama seperti Yeshua. Berarti roh, jiwa, dan tubuh kita ini pun harus kita bawa untuk menjadi serupa dengan Yeshua. Yang menguasai Yeshua itu sepenuhnya adalah roh Elohim di dalam yang berdiam di dalam tubuh kemanusiaan. Tetapi sepenuhnya di dalam dia itu tidak ada lain, tidak bukan adalah roh Elohim Yahweh itu sendiri. Maka Saul katakan dalam suratnya, di dalam dia berdiam seluruh kepenuhan keelohiman. Dia adalah wujud Elohim yang tidak kelihatan. Maka Yeshua bilang kepada yang namanya Philip, kenapa kamu mesti tanya-tanya tunjukkan Bapa itu? Kalau kamu itu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Kenapa? Karena Bapa itulah yang ada di dalam dia. Jadi ini yang harus kita sadar, saudara. Ini yang harus kita miliki. Dan itulah yang menjadi jaminan bagi setiap kita. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Yohanan pasalnya yang ke-14 ayat 26 dulu. Tolong Pak Randy baca. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus
yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, jadi Ruach HaKodes yang datang, ya, dia tidak berdiri sendiri. Dia tidak berdiri sendiri. Tetapi Ruach Elohim itu yang juga keluar datang dari Bapa yang dikaruniakan di dalam hidup hati umat yang percaya. Maka sampai ada teman kita, ya, karena penekanan ayat ini pun ada kalimat, ya, Roh Kudus yang akan datang dalam namaku, ya, dalam namaku. Maka ada teman kita yang memahami, ya, dia waktu mencipta itu namanya adalah Yahweh. Ketika datang dalam wujud manusia namanya adalah Yahweh Shua. Ya. Ketika sudah berbentuk roh yang tidak kelihatan, kan tadi wujud manusia yang kelihatan. Ketika tidak kelihatan namanya adalah Yahshua. Ada gitu ya. Nah, karena dia sulit untuk merumuskan yang namanya Elohim yang Echad itu. Kan dia satu, berarti namanya pun adalah satu. Karena dia adalah Echad, maka namanya pun adalah Echad. Sehingga Yahweh, Yahweh Shua, dan Yahshua. Jadi itu untuk mensederhanakan. Nah, jadi kembali lagi kepada konteks yang kita baca hari ini, ya. Sebagaimana yang dikatakan Kisah Para Rasul yang kelima ayat yang ke-26, bahwa Ruach HaKodes itu akan dikaruniakan bagi setiap mereka yang percaya. Ketika dikaruniakan kepada mereka yang percaya, maka firman Tuhan katakan tadi, Yeshua bilang, Ruach HaKodes itulah yang akan mengajar kita, yang akan mendidik kita, menginsafkan kita dari dosa, dan menuntun kita kepada seluruh kebenaran Tuhan. Jadi Ruach HaKodes itu adalah pintu bagi kita. Tanpa Ruach Elohim, ya, karena kadang-kadang orang suka nggak paham, ya, suka berdiri sendiri, ya. Makanya sekarang kata orang, sekarang sudah zaman Roh Kudus. Zaman Bapa sudah lewat, zaman anak sudah lewat, jadi zaman Roh Kudus. Nah, mereka berdoanya selalu kepada Roh Kudus. Ya. Jadi mereka berdoa kepada Roh Kudus. Ada dan banyak, ya, di gereja-gereja sekarang yang juga memahami seperti itu. Nah, kembali lagi kepada kita, Roh Kudus atau Ruach Elohim itu tidak lain adalah Roh Elohim itu sendiri yang diberikan, dikaruniakan, ya, dalam bahasa yang sering dipakai juga oleh Saul, yang diutus Tuhan, dikaruniakan Tuhan di dalam hati hidup umat yang percaya. Itu sebagai pintu gerbang bagi kita untuk kita dapat bisa memahami yang namanya isi kebenaran, untuk kita dapat menginsafi, sadar apa yang namanya dosa. Kita nggak mungkin tahu apa itu dosa kalau tanpa Roh Tuhan yang dikaruniakan di dalam kita. Karena salah satu fungsi daripada Ruach HaKodes, Roh Kudus itu tidak lain adalah menginsafkan dunia dari dosa, menginsafkan manusia dari dosa. Persoalannya dosa itu apa? Setiap agama punya konsep masing-masing tentang dosa. Ada agama yang lihat orang yang makan binatang yang bernyawa, mungkin mereka anggap mereka sudah berdosa. Jadi konsep dosa itu beda-beda agama-agama. Tapi dalam kitab suci kita, konsep dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Apa yang diperintahkan untuk dilakukan tidak dilakukan itu dosa, ya. Apa yang dilarang pun, yang tidak boleh tapi dilakukan itu pun dosa. Jangan begini, jangan begitu, tapi engkau lakukan, itu pun dosa. Ya.
Jadi dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Maka tolok ukur dosa berarti bukan sekedar saya sejahtera atau tidak. Tolok ukur dosa bukan soal batiniah. Bukan soal kenyamanan manusia. Bukan sekedar hati nurani. Tetapi tolok ukur dosa itu tidak lain adalah firman. Apa yang bertentangan dengan firman berarti itu adalah dosa. Nah, kita harus buang, tinggalkan itu. Maka hal yang kedua, saudara, kan tadi firman Tuhan katakan 1 Tesalonika 5 ayat 23, ya, tak kala anak manusia datang kedua kali, sang Mesias datang kedua kali, hendaklah roh jiwa tubuh kita terpelihara sempurna, tidak bercacat celah. Jadi kalau roh tadi sudah, maka sekarang jiwa kita juga harus selaras. Maka Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, tolong Pak Rende baca. Ini menyangkut jiwa, saudara. Ketika roh Elohim dikaruniakan dan berdiam di dalam kita, maka dialah yang akan menuntun, mengajar kita. Sehingga, apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Hamasia Yaswa. Nah, hendaklah kamu katanya menaruh pikiran dan perasaan. Pikiran perasaan itu bicara jiwa. Pikiran dan perasaan kita itu pun harus kita memiliki pikiran dan perasaan Yeshua. Bukan hanya sekedar masalah atribut yang digunakan itu baik, tetapi pikirannya pun harus sama. Firman Tuhan katakan pikirkanlah perkara-perkara yang dari atas. Pikirkanlah perkara-perkara surgawi, pikirkanlah perkara-perkara rohani. Jangan selalu memikirkan perkara-perkara yang duniawi. Sekalipun kita hidup di dalam dunia. Bukan berarti, sekali lagi saudara, bukan berarti tidak boleh. Bukankah memang ajaran Tuhan, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan, apa yang kita cemaskan, itu yang akan diberikan Tuhan. Itu akan dilimpahkan Tuhan, akan dipenuhi oleh Tuhan. Yang penting kita prioritaskan Tuhan dulu. Kita utamakan Tuhan. Ketika kita menghadapi berbagai macam situasi dan persoalan, kadang-kadang iblis suka mengalihkan perhatian kita. Pikiran kita ditarik dari yang tadinya kita fokus kepada Tuhan. Waktu kita mulai cemas, khawatir datang menghantui, kecemasan, ketakutan datang menghantui, senjatanya kita langsung gunakan firman. Kita selalu menyuarakan, mengungkapkan, memberikan pernyataan tentang janji-janji Tuhan. Tuhanku dahsyat, Tuhanku hebat, Tuhanku tidak pernah berubah, Yeshua dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, dan seterusnya. Tapi lama-kelamaan karena keadaan dan situasi yang kita alami, persoalan mungkin yang berat, yang menindih menekan kita, persoalan yang besar, sehingga akhirnya menarik perhatian kita, pikiran kita ditarik oleh hasatan, sehingga kita tidak lagi merenungkan tentang firman, merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan kedahsyatan Tuhan, tapi yang kita renungkan setiap hari hanya persoalan kita, gimana besok ini. Kok nasibku begini, kenapa hidupku susah, kenapa ya mereka enak, dan seterusnya. Akhirnya kita menjadi lemah, dan iblis mulai menggerogoti iman pengharapan kita, sehingga kekuatan kita pun menjadi kecil. Nah, kalau sudah begini, gampanglah kita dijatuhkan oleh hasatan. Itulah sebabnya pikiran kita pun harus dibawa untuk memikirkan perkara-perkara yang rohani, perkara-perkara yang datangnya dari Tuhan, yang tidak lain adalah kebenaran firman yang Tuhan inginkan. Itulah yang kita renungkan. Bukankah Daud sendiri sudah mengingatkan kepada kita bahwa sumber kebahagiaan itu adalah orang yang senang merenungkan Torah itu siang dan malam?
Bukankah itu adalah kebahagiaan? Tapi kalau mau jujur, itu yang bahagia kalau orang-orang yang sudah diubahkan. Firman itu menjadi kebahagiaan. Makanan jasmani boleh makanan nasi pakai telur, pakai ikan kaleng tiap hari pun tidak apa-apa. Tapi makanan rohani nggak boleh ketinggalan. Jadi yang membuat kita menjadi bahagia bukan hal-hal dunia. Menjadi sumber kebahagiaan kita adalah firman Tuhan sendiri. Jadi kalau kita makan di rumah sudah nasi tempe, nasi ikan kaleng tiap hari kita mulai lemes, mulai menggerutu, berarti sumber kebahagiaan kita bukan lagi firman, bukan lagi Tuhan, tetapi sudah hal-hal yang lahiriah. Kalau yang biasa misalnya suka pesan-pesan makan ketik-ketik, ya sudah mulai enggak, terus mulai ngedumel, mulai enggak seneng, mulai kurang sukacita. Ini tanda-tandanya bahwa sumber kebahagiaan kita bukan lagi Tuhan, ya, tetapi ATM kita, ya, dompet kita. Dan memang di luar sana seperti itu sudah. Nah kita nggak boleh. Sumber kebahagiaan kita itu adalah Tuhan. Sehingga walaupun saudara kita makan apa adanya, kita tetap dalam pergumulan, tetap kita akan berkata haleluya, Engkau baik dan selalu baik. Amin. Begitu juga dengan perasaan. Perasaan kita pun harus selaras. Kita harus memiliki perasaan seperti apa yang dirasakan oleh Yeshua. Yeshua ketika melihat orang yang berkekurangan, apa yang dia lakukan? Apakah dia hanya sekedar ibah? Tidak. Ya memang dia sanggup melakukan segala sesuatu. Ketika orang-orang yang mengikuti dia lapar, dia sediakan makanan bagi mereka. Inilah Tuhan kita. Nah kita bisa melakukan seperti Yeshua, mestinya memiliki perasaan seperti itu. Jangan kita tunggu kalau kita dalam keadaan kelimpahan. Dalam keterbatasan kekurangan pun kita bisa berbuat. Bukankah seorang janda yang miskin ketika masuk dalam bait suci sudah menjadi contoh bagi kita? Dia memberikan persembahan yang mungkin persembahan dia itu di mata manusia kecil. Tetapi di mata Tuhan, yang dia berikan itu saudaraku adalah nafkah mungkin satu harinya dia. Dia berikan yang terbaik. Jangan tunggu kita hidup dalam kelimpahan, kita jadi kaya dulu. Jangan tunggu gaji kita di atas 10 juta baru kita bisa berbuat bagi orang lain. Ketika engkau melihat, merenung, oh mungkin ada nih, jangan-jangan ini Pak Gembala hari ini udah makan belum ya? Saya ATM-nya masih ada. Ada aplikasi di rumah Pak Gembala, cek ada apa ya? McD dekat. Dikirim. Ini contoh saja, saudara. Enggak harus saudara lakukan. Contoh saja. Ya. Lihat, oh kayaknya ada ayam geprek di situ. Udah. Pakai aplikasi. Pak Gembala alamatnya mana? Kenapa? Ada deh. Kan saudara. Ya. Setidaknya saudara berarti memikirkan orang lain. Sudah makan belum dia? Masih ada persediaan apa enggak? Masih tinggal di situ apa enggak? Kan begitu. Jangan-jangan Pak Gembala sudah pindah, enggak tahu, udah diusir. Tapi puji Tuhan saudara, ya, luar biasa. Saya bilang, saya sekarang Pak, Ibu, saya sekarang jual beli barang bekas. Orang dengar jual beli barang bekas, waduh, Pak Gembala penuai kok jadi begini katanya. Tapi jual beli barang bekasnya juga berkelas, Pak. Bukan yang botol bekas soalnya. Barang bekas yang mainannya ya lumayan. Puji Tuhan saudara. PSBB di tengah-tengah pandemi Covid, ada aja saudara. Masih beli kakap 1 kilo, 1 ekor bisa 4 kilo lebih loh, sudah sampai nggak habis. Kalau mau hitung dari pemasukannya penuai, aduh.
Tapi bawanya masih mantap. Saya nggak bawa ikan hari ini, takut saudara bosan. Jadi menunya ganti-ganti gitu loh saudara. Jadi sekali lagi itu menandakan Tuhan tetap pelihara. Ya. Dan ingat saudara, Pak Gembala, Pak Tara dan yang lain bukan seperti zaman Nabi dulu. Ada yang kurang dia langsung bisik, itu yang sono belum makan. Kadang-kadang kita harus diberikan signal, gak apa-apa, gak usah malu loh saudara. Ya, Ibu Maria misalnya, Ibu Ana, Pak Gem, tinggal 1 kaleng di sini, gak apa-apa. Ya, Pak Gem lapar. Loh, masalahnya saya bukan seperti dulu loh saudara. Bukan habis seperti dulu maksudnya. Ya. Kemarin kurang peka juga sih Pak Gembala. Nanti di sana baru teringat. Bu Gembala bilang, coba pesan pizza katanya dikirim waktu datang ke sini yang Evan apa? Download. Tadinya sudah begitu. Pekanya masih kurang. Ya. Tanya makan, kata Ina nggak ada makanan Pak Gembala. Ini saya pikir ini sein apa gimana? Apa Bu Ana malas? Tadinya udah mau ketik gitu. Tapi masih kurang peka. Ya. Nah jadi sekali lagi tidak apa-apa karena kita keluarga saudara. Karena kita keluarga. Ingat saudara, perintah Tuhan kepada orang Israel kalau pembacaan Torah parasa-parasa sebelumnya. Kalau engkau melihat ada saudaramu yang jatuh miskin, engkau harus topang mereka. Sampai kapan? Bukan sampai 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Sampai mereka bisa berdiri sendiri. Loh saudara, nggak boleh ada yang namanya kalau kamu kasih pinjam tuntut ganti rugi, apalagi dengan bunganya. Sampai dia bisa mengembalikan. Mereka tidak lakukan. Dosa apa enggak? Dosa itu bagi orang Israel. Ya. Maka Yesua menjadi contoh dan teladan bagi kita. Nah kita harus memiliki perasaan yang sama. Kita harus memiliki kepekaan yang sama. Ibarat saya pedang Sumba itu saudara, memang yang tajam itu cuma 1. Ya. Tapi jujur kalau yang satunya juga, saudara tiap hari asa, lama-kelamaan pasti tajam. Ya. Nah kita harus melatih kepekaan kita supaya makin peka. Supaya perasaan kita ini pun makin peka. Ya. Ketika ada orang-orang pun yang membutuhkan, kan tekanan firman Tuhan terutama saudara seiman. Jadi jangan dulu kita pikir kita mau berbuat yang jauh di sono. Ya. Kita kumpulkan dana untuk mereka yang ada kelaparan di Afrika. Di tengah-tengah kita ada yang lapar, kita nggak peduli. Ya. Nah, jadi sekali lagi ini bagian. Nah, janda miskin berbuat itu untuk memberikan contoh bagi kita. Di mata manusia mungkin kecil, mungkin kita lakukan tidak seberapa, hanya nasi 1 porsi loh saudara. Hanya nasi 1 porsi dengan apa yang kita bisa bawa, dengan sop mungkin 1 mangkok. Di mata manusia mungkin itu kecil, tetapi di mata Tuhan itu begitu luar biasa. Bukan soal nilainya, bukan soal isi pemberiannya, tetapi niat hatinya. Amin saudara. Niat hatinya. Ini yang penting saudara. Tapi ya jangan juga saudara di rumah punya ikan teri 1 kilo, saudara bawa 1 ekor. Jangan. Kebangetan juga sudah. Nah jadi kembali lagi ini bagian. Nah yang paling terakhir, kalau jiwa kita pun harus selaras dengan Yesua, maka tubuh kita pun kita usahakan. Matius pasal yang kelima, tolong pada baca 23, 24. Ayat terakhir. Matius 5. Salah, tunggu 2, lihat 2. 29. Matius 5 ayat 29 dan 30. Ini soal tubuh saudara. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu itu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka.
Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu itu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Nah, dalam dunia medis, saudara, dalam dunia kedokteran, ini penemuan ini nanti ditemukan belakangan. Yang namanya proses penyembuhan itu dengan cara amputasi. Ini nggak dari dulu. Dulu nggak ada yang namanya amputasi, apalagi alatnya terbatas. Kenapa amputasi itu dilakukan? Jadi amputasi itu merupakan cara yang paling terakhir yang akan dilakukan dalam dunia medis untuk menyelamatkan anggota tubuh yang lain. Daripada gara-gara satu anggota tubuh yang bermasalah, yang sakit, kemudian merembet kepada seluruh tubuh yang lain, anggota tubuh yang lain, mendingan anggota tubuh ini dipotong, diamputasi untuk menyelamatkan anggota tubuh yang lain. Nah, dalam dunia medis ini nanti ada belakangan penemuan ini. Tapi Yesus sudah mengajarkan tentang hukum amputasi ini. Daripada gara-gara matamu yang satu, ya, terus seluruh tubuh binasa, kan kita pernah main ke tempat saudara, terus ada teman pendeta satu kampung, ya hitung-hitung masih saudara sama kampungnya Bugembala. Saudara Bugembala itu kan banyak pendeta-pendeta, jadi lagi main sana, ternyata ada ibadah. Jadi yang khotbah ini si pendeta, masih saudara, pendetanya itu buta. Bukan butanya sejak lahir apa enggak ya? Jadi buta pendetanya, tapi dia bisa baca. Dia punya alat sendiri, dia bisa baca gitu. Makanya dia suka bilang dia pendeta SMS, siang malam sama aja katanya, ya. Pendeta buta, tapi dia bisa bisa baca. Jadi dia punya istri yang cantik, punya anak-anak. Jadi saya coba merenung, bagaimana kalau misalnya orang buta, ya. Waduh, susah banget, ya. Sangat susah, ya. Sangat susah melakukan aktivitas tanpa melihat. Sepertinya untuk kita yang pernah melihat, mungkin itu sudah ya kiamat lah bagi kita, ya. Tetapi tidak tentunya dengan si pendeta ini, ya. Nah, rupanya itu kejadiannya ya setelah dia dewasa. Nah, banyak juga orang-orang yang kita lihat punya kecacatan yang lain. Kaki buntung misalnya, tangan buntung. Ya karena diamputasi tadi. Kenapa diamputasi? Untuk menyelamatkan anggota tubuh yang lain. Dan itu harus dilakukan. Daripada gara-gara satu anggota tubuh, seluruh tubuh binasa. Mendingan satu anggota tubuh itu tidak ada, tetapi yang lain bisa selamat. Nah, amputasi itu merupakan cara yang paling terakhir ditempuh oleh medis untuk menyelamatkan anggota tubuh yang lain. Nah, di dalam dunia kerohanian ini Yesus sudah ajarkan kepada kita tentang mengamputasi yang namanya tubuh. Ya. Mungkin amputasinya bukan secara verbal, makna secara biologis. Ya, bukan makna yang sesungguhnya. Tetapi yang diinginkan Tuhan, kalau misalnya tubuh kita ini masih suka melakukan, terlibat dengan dosa, terlibat dengan kejahatan, maka itu harus diputuskan, harus ditinggalkan. Tanpa itu ditinggalkan, maka tidak mungkin kita akan berkenan kepada Tuhan. Ya, tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Apakah itu bagian tangan kita, apakah itu bagian kaki kita, apakah itu bagian mata kita. Kan sering Pak Tara bilang, kalau laki-laki itu biasanya kan kelemahannya di mata katanya. Ya, beda dengan pendeta yang tadi. Pendeta yang tadi, kadang-kadang kalau ada pendeta yang lain bilang salam kiri kanan kasih senyum, dia nggak salam katanya, dia pegang. Ya gimana dia mau salam, dia nggak bisa lihat, jadi dia pegang.
takut salah pegang lagi katanya. Ya. Nah, jadi sekali lagi saudaraku, ini penting bagi kita. Harus berani kita kerah, harus berani kita potong. Yesua memberikan perumpamaan dalam perumpamaan pokok anggur yang benar. Carang itu kalau ingin berbuah banyak, maka carang yang tidak baik, carang yang kering itu pun harus dipotong supaya carang itu bisa menghasilkan buah yang lebih banyak. Nah, begitu juga kehidupan saudara dan saya. Bukan cuma kita memiliki pikiran dan perasaan yang sama dengan Yeshua HaMashiach, memiliki roh yang sama, maka kita juga harus memiliki keinginan yang sama untuk mengerak kedagingan kita segala sesuatu yang masih kita sukai yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mesti kerak itu, saudara. Kerak. Nah, salah lagi. Kerak. Memang kalau jemaat Kehilat Penuai itu beda dengan jemaat lain. Jemaat Penuai itu kalau tahu pendetanya salah, gembalanya salah, pengajarnya salah, ada yang instruksi, berani sudah. Luar biasa. Karena mereka sayang. Mereka tidak mau gembalanya salah, tersesat. Karena kan pendetanya ini, gembalanya anggap bahwa itu yang benar, padahal salah. Saya khotbah dulu bersemangat, saudara, kehidupan kita itu harus dituntun Tuhan, by step by. Langsung instruksi. By step by. Coba kalau nggak diluruskan. Ya, saya pikir itu kan benar, padahal salah. Pede lagi, saudara. Berikut khotbah lagi, by step by, by step by. Jemaat yang dengar sudah tahu salah, takut, nggak berani. Kalau jemaat Penuai, Kehilat Penuai, 2 jempol. Salah Pak Gembala, bagus, saudara. Kalau jemaat di luar sana sudah tahu salah, nggak berani. Mereka tahu sebenarnya, wah salah di pendetanya nih, wah khotbahnya salah nih, ngajarnya salah, tapi nggak berani. Ini yang keliru. Jangan biarkan saya tersesat. Jadi kerat. Jadi harus dikerat, saudara. Apapun itu, laki-laki yang suka mata keranjang, kan kalau laki-laki begitu kata Pak Tara. Lihat yang belanya tengah dari atas ke bawah, waduh. Begitu, saudara. Ya. Seorang pendeta baru selesai studi, dari praktek pulang kampung, naik angkot, perjalanan jauh, apalagi angkot itu kan desak-desakan. Waduh, yang tidur di sebelah ini nenek-nenek ditengking. Dalam nama Yesus, roh kenajisan, roh zina, roh percabulan ditengking. Nyender, sudah tangking. Begitu yang belah tengah yang naik duduk di samping, ketiduran, nyender juga. Mau tengking sayang, akhirnya biarlah kehendakmu yang jadi. Kelemahannya katanya di mata, ya. Kalau perempuan biasanya telinga katanya, senang disanjung. Waduh, cantikmu nggak ada duanya. Nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Waduh, nggak ada ujungnya. Langsung jalannya dia udah kayak terbang, sudah. Melayang-layang. Pura-pura ambil handphone, nggak taunya ngaca. Perempuan biasanya begitu, ya kan? Biasanya begitu, ya. Maka untuk dipenuhi hati-hati, harus berani dikerat, harus dibuang, supaya ketika Yesus datang kedua kali, benar-benar roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara, tidak bercacat celah, sempurna. Sebab Matius pasal 5 ayat yang terakhir 48 bilang, Yeshua bilang apa? Sempurnalah kamu sebagaimana Bapamu di surga sempurna. Ketika shofar dibunyikan, biarlah jemaat Kehilat Penuai, gembalanya, semuanya kita akan diangkat bersama-sama
menyongsong Yeshua di angkasa. Persiapkan diri kita, persiapkan yang terbaik supaya benar-benar kita boleh memerintah hidup bersama dengan Yeshua Masiah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan datang untuk menyembah Tuhan. Saudara yang mau berlutut boleh berlutut. Yang punya kendala sudah tetap saja di tempat duduk. Mari kita naikkan pujian. Katakan sama-sama.